Hai hai hai, kembali lagi bersama saya Anay. Masih di Teman Manifestasi Channel yang paling kalian cintai bersama coach yang paling kalian sayangi satu-satunya. Oke, dari kemarin kan kita lagi banyak banget ya bahas tentang love letter. Gini aja deh teman-teman ya. What works for you will works for you anyway. What work for you will works for you anyway. Sepertinya aku udah sering kasih tahu di setiap video aku ya, apapun yang memang bekerja untuk kalian pasti akan bekerja, ya nggak sih? Padahal di video-video sebelumnya tuh aku udah jelasin ya, yang termanifestasi itu apa sih? Kalimat-kalimat. Kenapa Kak Anay bisa bilang lagi? Kenapa Kak Anay bisa bilang kalimat-kalimat? Baca lagi kitabnya kalian masing-masing ya, karena aku udah bener-bener jelasin. Coba kalian lihat video-video aku yang sebelumnya ya. Gini ya, aku kasih tahu lagi ya. Oke lah, kita ngobrolin dulu law of attraction. Law of attraction, universe respond to your thoughts and your feelings or your assumption. Ya, itu yang akan direspon mana yang paling dominan, ya kan? Let's say kalian itu melakukan part kalian dengan melakukan scripting. Mungkin kalau versi aku scripting kali ya, love letter itu ya. Cuman versi aku kalau misalnya scripting juga cuman menjelaskan gue tuh dapet ini loh sekarang, atau gue udah dapetin ini loh kemarin gitu. Jadi kayak ngasih tahu seseorang atau ngasih tahu ke diary gue gitu. Kalau scripting tuh ya, gue tuh udah dapetin ini loh yang terjadi di hidup gue. Gue seneng banget. Sesimpel itu. Bukan kayak dapat love letter dari pasangan karena karena aku bukan tinggal di zaman Siti Nurbaya lagi. Enggak ya, bercanda ya. Maksudnya udah kayak buat aku pribadi tuh nggak normal gitu. Maksudnya kayak buat aku pribadi ya, kalau misalnya dapat love words atau words of affirmation dari pasangan aku atau love language pasangan aku itu beda gitu, nggak kayak gitu ya. Dan itu aku bisa bikin sendiri di visualisasi aku, karena kan kalian tahu ya kalau misalnya di di assumption itu kita kan tidak menunggu validasi, tapi kita yang bikin validasi tersebut di mana di sini. Ya, entah itu kalian pakai visualisasi, entah itu kalian pakai scripting ya, entah itu pakai afirmasi dalam batin atau dalam benak ya. Jadi intinya itu you have to experience it in your fourth dimension atau five dimension atau subconscious mind ya. Dan itu benar-benar harus direpetisi. Sekarang sehari aja kita kan nggak bisa berhenti berpikir ya, entah mikirin apa. Nah, kalau misalnya kalian mikirin tentang subjek yang lagi memang teman-teman ingin wujudkan, kalian berpikiran seperti apa? Udah dapat atau belum? Mana yang dominan? Dapat atau belum? Kalau misalnya belum, itu yang harus di let go. Bukan manifestasian kalian yang di let go. Yang harus tentang manifestasian kalian tuh harusnya apa? Diklaim dong. Klaimnya gimana? Gue udah dapetin ini. Ya, gue udah dapat. Ya, makanya kenapa kalau misalnya di law of assumption itu you have to feel the feeling of your wish fulfilled, katanya gitu ya, atau enggak living in the end of your wish fulfilled ya. Berpikir dari versi kamu sudah mendapatkan apapun itu yang kamu inginkan. Ya, berpikir. Aku udah jelasin banget ya dari kemarin sampai aku bikin si unyil-unyil itu ya. Berpikir dari versi kalian sudah mendapatkan apapun itu yang kalian inginkan. Kalau kalian sudah mendapatkan itu, kalian pikirannya gimana? Awas aja nih, masih belum tahu, nanti si unyil aku panggil lagi. Ya, kayak gitu ya. Jadi berpikir, di situ dasar kalian untuk berafirmasi. Entah afirmasinya mau disebutin secara lisan, dalam benak, dalam batin, atau dalam visualisasi atau imajinasi kalian. Lakukanlah 10 menit. Ya, kalau kepikiran itu diarahin 10 menit. Ya, diarahin 10 menit gitu. Jadi jangan yang aduh belum let go, aduh belum ikhlas. Udah sih ya, jangan keseringan kayak aduh kayaknya gue belum dapetin ini, aduh kayaknya gue gagal, aduh kayaknya gue menunggu, aduh banyak kan ya energinya. Jadi aduh ya, instead harusnya gue udah dapetin ini, that's it ya. Kalau kepikiran tentang itu, terus pikirin yang lain-lain lagi, kan kalian juga tetap harus bisa hidup sebagai manusia, bener gak sih ya? Kalau misalnya mikirin itu ya udah selesai gitu loh ya, tetap berkegiatan gitu loh ya. Makanya balik lagi ya, love letter atau apapun itu, kalau misalnya kalian percaya itu kan terjadi ya nggak sih? Apa yang kalian yakini itulah yang akan terjadi
Ya, jadi what works for you will works for you anyway. Apa yang kalian yakini, itulah yang akan terjadi. Sekarang kalian yakin gak melakukan itu, tapi tetap ya yang mewujudkan itu adalah Tuhan. Jangan sampai nggak dibawa itunya. Ya, itu. Ya, jadi balik lagi ya guys ya. Aduh, agak berisik ya. Maaf ya. Iya. Jadi intinya sekali lagi kalianlah yang harus bisa ngecek. Aduh kak, gimana otak bisa dicek? Kan bisa pas kalian fokusnya kemana. Ingat, fokus kalian itu yang membesar. Ya, fokus kalian yang membuat energi itu membesar. Ya, atensi kalian yang membuat energi itu membesar. Atensi kalian kemana? Udah dapat atau belum? Udah dapat atau belum? Menyatakan apa? Ingat, afirmasi itu adalah kalimat penegasan yang menegaskan kalian dapat apa. Kalau kalian dapatnya negatif, itu tarikan kalian. Ya harusnya kamu itu merubah realita kalian, karena kalian berangkat dari itu, berangkat dari old story, berangkat dari what is already fake news. Ya, berangkat dari situ, itu terus nanti yang muncul. Padahal kan kalian ingin merubah realita. Kalau mau dirubah realitanya, enggak, bukan ini yang aku mau. Don't accept what you don't want to experience. Jadi sesimpel kayak, ini mah bentar lagi juga lewat. Ini mah bentar lagi juga lewat lah. Gue mah percaya gitu kan. Apa yang apa yang gue mau, Tuhan mampu kabulkan. Misalkan kayak gitu ya. Gue yakin sama kemampuan Tuhan. Ini mah nanti juga lewat. Ingat, everything is temporary anyway. Begitu pula masalah kalian. Tapi karena kaliannya terlalu fokus sama masalah itu terus yang membesar. Ya, padahal kalau misalnya teman-teman muslim kan harusnya tahu dong. Ya, bersama kesulitan ada kemudahan. Ada kesulitan sudah pasti ada kemudahannya. Fokus kalian di mana? Kemudahan apa kesulitan? Tanya aja sama diri sendiri. Pada sadar gak sih kalian tuh punya kekuatan? Sadar gak punya kekuatan? Sadar dulu deh. Ya, kekuatannya apa kak? Coba sadar dulu. Kalau misalnya kalian berpikir yang positif, terwujud gak? Terwujud gak? Wah kak, aku mah sering berpikir positif tapi hasilnya negatif. Fokus kamu kemana? Fokus kamu kemana? Aku tanyain. Ya, gak mungkin kamu nanam pohon cabai jadinya pohon markisa. Ya, energi gak bisa dibohongin. Yang positif akan terwujud, yang negatif akan terwujud. Buat yang muslim baca lagi ya surat Ibrahim. Buat yang Kristen baca lagi chapter Isaiah atau Yesaya. Ya, gak usah oh saya mah begini, enggak, pasti ada yang beda. Ya, pasti fokus kamu tuh yang aneh. Ya, berangkat dari apa? Berangkat dari limiting belief, atau berangkat dari gue yakin, gue percaya, gue yakin sama kemampuan Tuhan mampu memberikan apapun yang gue inginkan. Satu pintu ketutup, pintu yang lain kebuka. That's it. Selesai. Kemana fokusnya? Kemana? Bener gak? Ya, gitu. Jadi sekali lagi mau kalian melakukan teknik apapun terserah. Karena yang direspon itu adalah pikiran. Ya, atau kalimat-kalimat, ucapan kalian, doa kalian seperti apa kan? Ucapan kalian seperti apa yang dominan? Ya, mengucap itu bukan hanya di sini loh. Di sini juga mengucap, bener gak? Di sini mengucap gak? Mengucap. Berkalimat gak? Berkalimat. Sadar dulu aja. Ya, bener gak? Cancel delete ya. Kalau misalnya yang negatif ya, tinggal dilepasin. Kalau aku misalkan tadi berpikir yang negatif, enggak, tinggal di blanket. Hanya yang positif, misalkan yang terwujud gitu loh. Ya, dan jangan keseringan, aduh kayaknya gue gagal. Ya udah gagal, karena kamu udah mengucap seperti itu dan diyakinin lagi. Coba kalau misalnya kalian tuh sering bilang kayak everything is always works out for me. Ya, everything is always perfect for me because of God, because of Allah. Ya, terserahlah apa yang kalian yakini. Ya, semua selalu terwujud karena Tuhan. Gitu loh. Ya, jadi energi nggak bisa dibohongin. Ya, kalian ngelakuin 10 menit doang scripting. Iya, 23 jam 50 menitnya ngapain? Kalau misalnya pas kepikiran tuh, ya seharian itu ngapain? Dibiarin gitu aja. Ya nggak heran kan kenapa hidupnya gitu-gitu aja. Makanya kan kita tuh punya doa. Ya nggak? Kita kan punya Tuhan untuk mengubah takdir, kecuali kematian ya. Kalau kematian kan memang sudah tertulisnya seperti itu. Ya, selama yang lain-lain masih bisa dirubah karena Allah, karena Tuhan. Makanya belajar lagi, perdalam lagi. Ya, pokoknya aku mah terserah teman-teman ya, mau belajar dari siapapun, tapi satu ya aku minta jangan sampai lupa dengan rootnya kamu, atau misalnya agama yang kamu yakini ya sayang ya, gitu ya. Jangan sampai meninggalkan ketuhanan sayang, karena cuma Tuhan
yang bisa mengabulkan semua itu. Oke, dan juga kamu harus percaya gitu aja ya, bye.